Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa itu sesuai. Rose Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi kemungkinan besar pesannya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Scorpio, ya kan, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Gue langsung aja, oh ya, untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist apa sih 12 rumah astrologi itu, ya, untuk membantu kalian ikut paham bagaimana cara gue membaca tarot. Ya, itu mewakili 12 rumah astrologi, 12 zodiak, ya. Dan seperti biasa gue nggak baca semua kartu, tapi hanya kartu-kartu yang bersinggungan atau berdampak dengan energi yang sedang berlangsung. Oke. Langsung gue dengan Lenormand, 3 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Scorpio di bulan Agustus? 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Agustus? Clouds, Tower, Mountain, Under the Deck, Time. Jantung bacaan kalian gak jelas. Ketidakjelasan. Clouds, segala hal tidak jelas, tapi yang nggak ada sih yang sifatnya forever, ya, selamanya. Nggak ada, semuanya itu sifatnya sementara, temporary. Jadi ya sabarin aja, bukan sabarin aja ya, apa sih namanya ya, nikmatin ketidaktahuan. Bagaimana kita menikmati dalam ketidaktahuan. Dan mungkin berurusan dengan government, pemerintah, institusi, lembaga, ya, the Tower. Kebijakan-kebijakan pemerintah, entah itu komitmen, ya, yang memang berat banget gitu, rintangannya terlalu tinggi untuk dilampaui. Okay. Mountain, sangat sulit. Tapi tampaknya memang harus kalian hadapi. Karena alam bawah sadar kalian, Time ini energi Saturn. Saturn ada di Aquarius. Bagaimana kalian menjadi lebih dewasa? Bagaimana kalian bertanggung jawab, disiplin. Karma duniawi ya, Saturn. Yang mana ini tentang home, family, dan tradisi, juga fondasi. Ya. Udah segitu aja dari Lenormand untuk Scorpio. Langsung gue biasanya baca pakai Lucky Tarot, tapi kali ini bulan ini gue pakai The Light Seer, ya, The Light Seer, untuk buka 12 kartu, ya. Seperti biasa kalau gue lagi bacain Scorpio ada di rumah pertama, rumah kedua Sagittarius, rumah ketiga Capricorn, and so on, ya.
Apa yang Scorpio perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang ada? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Scorpio? Rumah pertama rumahnya Scorpio, The Emperor. Rumah kedua rumahnya Sagittarius. Untuk Scorpio ada The Tower. Rumah ketiga di rumahnya Capricorn untuk Scorpio ada The Hierophant. Rumah keempat rumahnya Aquarius buat Scorpio itu ada The Lovers. Rumah kelima rumahnya Pisces untuk Scorpio ada Justice. Rumah keenam untuk Scorpio itu ada rumah keenam rumahnya Aries untuk Scorpio ada di di rumah keenam maaf ada The Chariot. Rumah ketujuh rumahnya Taurus buat Scorpio ada Death. Rumah ke-8 rumahnya Gemini untuk Scorp ada The Hermit. Rumah ke-9 rumahnya Cancer. Rumah ke-9 rumahnya Cancer untuk Scorpio ada High Priestess. Rumah ke-10 rumahnya Leo, kalian dapat The Word. Rumah ke-11 rumahnya Virgo, kalian dapat The Temperance. Rumah ke-9 rumah ke-12 rumahnya Libra. Untuk Scorpio ada The Hangman. Under the deck The Moon. Oke. Gue berangkat dari tanggal 28 Juli ya. Ada New Moon di Leo dan ada Jupiter retrograde di Aries dan ada aspek planet yang mana Merkuri lagi di Leo square atau konflik dengan Saturn di Aquarius dengan Uranus di Taurus. Oke. Emang udah lewat, tapi pasti karena sesuatu event, suatu energi yang besar ini pasti membekas. Oke. New Moon di Leo, kita lihat dampaknya buat Scorpio. Leo itu rumah ke-10 buat Scorpio ya. Rumah ke-10. Jadi New Moon itu konotasinya adalah new beginning ya. Dan di rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, dan long term goal. Di rumahnya Leo, yang mana ada matahari juga, seasonnya Leo, kalian dapat The Word. Sudah kembali ke titik awal. The Word itu balik ke titik temu, titik nol, balik sudah kelar. The World itu energinya Saturn. Saturn itu ada di Aquarius dan memang ini energinya Aquarius ya. Sudah kelar, entah itu karir, reputasi, long term goal, kelar ya. Ada Saturn itu tentang karma duniawi. Saturn time, waktu itu nggak eksis, cuman ada di dunia ya. Karena di luar angkasa waktunya juga berbeda kan. Ruang waktu itu duniawi, materi.
tentang bagaimana kalian harus disiplin, tanggung jawab. Di rumahnya Aquarius ada di rumah keempat buat Scorpio. Aquarius itu di rumah keempat itu home, family, tradisi, dan fondasi. Kalian dapat the lovers. Ini pilihan, kalian punya pilihan. Tentang rumah, fondasi, family. Kalian punya pilihan. Walaupun itu udah kelar. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini, by the way. Energi Gemini, sedangkan di rumahnya Gemini, yang Saturn ada di sini ya. Saturn ada di Aquarius. Dan di rumahnya Gemini buat Scorpio itu ada di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi? Entah itu dalam kebersamaan, entah itu yang sifatnya milik bersama. Entah itu seks, intimacy, properti, finansial, pajak, ideologi, intelektual, mistis, tabu, kontrol, power, batasan-batasan itu ada batas yang tak terlihat. Di rumah ke-8 itu, di rumahnya Gemini ya, kalian dapat the Hermit. Kalian lagi mengisolasi diri, atau ya kalian lagi tidak mau berbagi, kalian lagi mengisolasi diri, lagi meditasi, lagi introspeksi, mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Ini energi Virgo buat Scorpio. Di rumahnya Virgo itu di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, pertemanan, sahabat, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, terhadap rasa keadilan, rasa kemanusiaan, harapan-harapan, sosial media. Itu rumah ke-11 rumahnya Virgo. Kalian dapat Temperance. Temperance ini healing. Kalian lagi berproses. Dalam kalian healing ya. Kalian lagi berproses untuk introspeksi diri, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kesadaran yang lebih. Bagaimana kalian berbagi? Karena ini di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi dengan lingkungan sekitar kalian, dengan teman-teman kalian? Keadilan itu apa buat kalian? Rasa kemanusiaan itu seperti apa? Ukurannya apa? Standarnya apa? Tolak ukurnya apa sih? Ini energi Sagittarius. Buat Scorpio, Sagittarius itu ada di rumah kedua.
Rumah kedua itu tentang bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian menghargai, bagaimana kalian mencintai, apa yang berharga buat kalian, apa yang bernilai buat kalian, termasuk diri kalian sendiri ya. Di rumahnya Sagittarius, rumah kedua, your value system, bagaimana kamu menghargai dan menilai diri kalian sendiri. Kalian dapat the Tower. Nilai kalian apa? Standar kalian gimana? Ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba nge-shocking ya. Ini energi Mars. Mars ada di Taurus ya. Ya, Mars ada di Taurus. Akhir Juli. Dan di rumahnya Taurus itu buat Scorpio itu di rumah ke-7, relationship and partnership. Entah itu internal, entah itu eksternal, entah itu dengan diri sendiri, entah itu dengan orang lain, entah dengan orang lain itu personal ataupun profesional. Itu ada death, sesuatu yang harus kalian tinggalkan. Ini energi kalian sendiri, Scorpio. Atau bisa juga ini dibilang energinya Pluto. Pluto lagi di Capricorn. Status kalian mungkin kalian harus tinggalkan. Entah itu status menjadi dari lajang menuju ke pernikahan, bisa. Karena ini energi Pluto. Pluto ada di Capricorn. Capricorn itu rumah ketiga buat Scorpio. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi ya. Dan juga pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini ya. Local travel juga, higher education. Kalian dapat the Hierophant. Energinya Taurus itu sendiri. Persepsi, mindset yang lama mungkin tentang relationship, tentang partnership ya, itu mungkin kalian harus tinggalkan. Tentang nilai-nilai tradisi, mungkin nilai-nilai yang kalian selama ini pegang, mungkin komitmen kalian itu sangat berdampak pada relationship dengan your higher self, dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri. Wow. Mungkin kalian memulai sesuatu yang baru di karir ya, dan long term goal. Dan untuk membangun reputasi kalian harus membungkus yang lama. Reputasi kalian yang lama kalian harus bungkus rapi, pakai pita, kelar. Nah, dan masih tanggal 28 ya, itu Jupiter retrograde di Aries. Di rumahnya Aries, di rumah ke-6 untuk Scorpio ya. Itu rumah ke-6 itu tentang kesehari-harian, kebiasaan kalian, rutinitas, kesehatan, bagaimana kalian melayani orang lain ya, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sendiri. Kalian dapat the Chariot. Ini energi Cancer ya. Kalian akan mendapatkan kemenangan karena kalian sudah mampu mengendalikan sisi terang dan gelap dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian mendapatkan kemampuan untuk moving forward. Mungkin relokasi, travel ya. Ini energi Cancer.
rumahnya Cancer itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9. Jadi Jupiter retrograde di sini ya. Jupiter retrograde. Jadi Jupiter retrograde itu shifting fokus. Pergantian fokus dari yang eksternal ke internal. Tujuannya untuk supaya kita lebih self-aware, sadar diri, dan lebih dewasa. Dan Jupiter retrograde itu sampai 5 bulan ke depan. Itu berpengaruh pada anak nanti ya, karena 5 bulan ke depan itu dia sifatnya mundur ya. Planet Jupiter yang mundur sampai ke Pisces. Buat Scorpio, Pisces itu di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang anak, tentang bagaimana mengekspresikan diri, tentang how you have fun, bagaimana kalian bersenang-senang. Okay. Dan ini energinya Cancer. Di rumahnya Cancer, rumah ke-9, rumahnya Jupiter, aslinya rumahnya Jupiter tuh rumah 9, ya, rumahnya Sagittarius. By the way, buat Scorpio rumah 9 itu rumahnya Cancer. Nah, tentang apa sih rumah 9? Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Entah itu emosional dan juga geografi. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak biasanya. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, dan higher learning, dan bagaimana kalian menembus batas-batasan diri kalian sendiri. Itu rumah ke-9, rumahnya Cancer. Kalian dapat The High Priestess, Silence. Kalian mungkin tidak banyak bicara tentang travel ini, tentang perpindahan ini, tidak mengungkapkan, tidak mengkomunikasikan. Ini energinya Pisces. Kalian mencoba mencermati energi Pisces. Buat Scorpio, rumahnya Pisces, rumah kelima. Bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance, tentang love affair, ya, tentang anak-anak. Kalian dapat Justice. Adilkah kalian terhadap diri kalian sendiri? Kalau nggak bisa adil buat diri sendiri, ya apalagi buat orang lain kan. Cukup balance gak dengan bagaimana kalian having fun mungkin? Apapun ya, segala aspek kehidupan kalian sendiri. Kerja, bermain. Anyway, ini energi Libra. Buat Scorpio, Libra itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang tidak terdefinisi, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang limiting beliefs, tentang kegelapan, tentang spiritual. Kalian dapat The Hangman. Energinya Pisces lagi. Keadilan. Yang sesuatu yang seharusnya sudah berakhir, harus diakhiri kan. Tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi pengkhianatan. Apapun itu narasinya, apapun itu alasannya. Dan pada hari yang sama, Merkuri di Leo. Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Jedar. Taurus di sini death. Ya kan? Death dan the word.
yang berakhir, relationship yang berakhir, reputasi yang berakhir, karir oke. Wow. Tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo. Di rumah yang Virgo, Temperance. Kalian diminta untuk bersabar pada diri kalian sendiri untuk mencoba memahami segala perbedaan, entah itu antara teman, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, harapan-harapan kalian terhadap sekitar kalian termasuk teman, network. Kalian diminta untuk berproses healing, menyadari sesuatu yang shocking tadi. Ada hal-hal yang mengejutkan yang terjadi, dan itu sangkut pautnya dengan nilai. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, sehingga kalian juga bisa menghargai orang lain. Jadi tendensi dari energi Merkuri di Virgo, Merkuri lagi-lagi tentang mindset ya, persepsi, komunikasi. Merkuri di Virgo ya punya tendensi untuk menganalisa segala hal, everything, every single thing, dan mengingatnya sampai ke detail. The devil is in details. Mereka. Jadi begitu kita sampai ke detail, sadarin kalau itu nggak penting, nggak penting. Hanya memperluat suasana hati aja. Tanggal 11 Venus masuk ke Leo, ninggalin Cancer. Leo di sini. Venus masuk ke Leo, tinggalin Cancer. Di dalam silence-nya kalian bisa menyadari kalau ini sudah berakhir. Entah itu karir, entah itu reputasi, entah itu long term goal. Pilihan-pilihan yang kalian miliki, entah itu tentang rumah, family, fondasi. Anyway, dan tanggal 11 itu juga ada purnama di Aquarius, di rumah keempat, The Lovers. Bagaimana kalian bagaimana kalian bersikap, memposisikan diri di dalam keterbatasan, dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama, dan purnama di Aquarius ya itu lebih ke arah lingkungan sekitar kita ya, network kita, pertemanan, sahabat yang memang sudah nggak sejalan dengan kita.
Kalau itu memang hanya menghambat, tinggalkan. Saatnya meninggalkan. Karena purnama atau full moon itu konotasinya adalah ending. Release. Lepaskan. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Kalian mencoba memahami batasan-batasan dari kalian yang tidak terlihat itu, yang tidak nyata itu, ya. Bagaimana berbagi. Mencari jawaban, pencerahan dari dalam diri kalian sendiri. Dan Mars di Gemini itu dia agak-agak bouncing kanan kiri ya, fleksibel sih, fleksibel, tapi jadinya ya kesana kemari. Di sini di kartu ini disarankan kalian diam, bertapa, meditasi, mengisolasi diri. Tanggal 22 matahari masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Healing. Kayaknya Agustus ini buat Scorpio memang untuk healing ya. Not much to do. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus itu memang pemberontak. Uranus itu pendobrak. Uranus itu inovator. Uranus itu jati diri kita sendiri, keunikan kita. Segala sesuatu yang gak sesuai dengan diri kita dilepaskan. Uranus gak sesuai, dobrak, tabrak. Uranus bukannya yang suka berkompromi, enggak. Uranus retrograde itu sampai 4 bulan ke depan ya. Artinya kita akan banyak dapat kesempatan untuk menghadapi semua ketakutan kita. Tujuannya adalah untuk melampaui ketakutan itu sendiri. Death. Di rumahnya Taurus itu nggak hanya ada Uranus, tapi juga ada North Nodes. North Nodes itu adalah fokus kita ke depan dalam 1,5 tahun. Dan itu yang dia Pluto di Capricorn itu transformasi ya. Pluto itu planet transformasi. Dan di rumahnya Capricorn, karena Pluto ada di Capricorn, itu ada di rumah ketiga buat Scorpio. Itu tentang persepsi, mindset, dan komunikasi kalian. Tentang mungkin kalian akan ketakutan-ketakutan itu adalah persepsi kalian sendiri tentang komitmen, tentang nilai tradisi, kepatuhan ya. Bagaimana kalian berkomunikasi juga. Yang kalian memang harus tinggalkan. Tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra, meninggalkan Virgo. Rumahnya Libra itu ada di rumah ke-12 buat Scorpio ya, tentang kegelapan, alam bawah sadar, karma, ending, closure, the Hangman. Mungkin kalian selalu mencoba melihat dari sisi lain. Kalian mencoba bersabar, berkorban, mengorbankan diri untuk melihat, untuk mencoba memahami atau mengerti dari sudut pandang yang lain gitu. Tetap aja. Cost-nya berapa? Harganya berapa? Kadang kita suka tidak melihat.
tidak, bahkan nggak sadar gitu, nggak sadar kalau itu harganya adalah hidup kita sendiri, waktu kita, hidup kita hanya untuk memahami orang lain. Emang tanggung jawab kita akan senang atau kebahagiaan orang lain? Terus siapa yang bisa disiplin dan tanggung jawab dan dewasa kalau kita selalu yang bertanggung jawab akan seseorang? Terus kemudian kalau kebahagiaannya kita sendiri kita berikan kepada siapa? Energinya Pisces, di rumahnya Pisces, di rumah kelima, Justice. Balik lagi, ini rumahnya Libra, Pisces, Justice. Oke, jadi dengan Merkuri di Libra, ya, energinya tuh adalah kita jago bernegosiasi, ya, kita jadi ramah dalam berkomunikasi, ya, friendly lah, dan sangat diplomatis, karena selalu mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Oke. Tanggal 27 New Moon di Virgo, kalian akan mendapatkan ya, pencerahan. Maksudnya pencerahan di sini adalah kalian bisa menyadari, pada akhirnya menyadari bagaimana memposisikan diri. Game position. Alam bawah sadar kalian, The Moon, sangat emosional ya. Ini energinya Cancer, dan di rumahnya Cancer ada High Priestess. Kalian diam, silence. Oke, kartu terakhir dari Mystical Wisdom, satu kartu aja petunjuk untuk Scorpio di bulan Agustus. Self-reliance, ya, self-reliance tuh bisa mengandalkan diri kita sendiri. Gue gak kebaca, tulisannya gak jelas. Semoga kalian bisa baca. Gue gak bisa baca. Ini kayaknya udah harus ganti kacamata gue. Self-reliance-nya gue bisa baca karena gede. Berikutnya gue gak bisa. Gokil, tulisan sama background sama soalnya, jadi semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.